Saudara, saya akan membuka firman dengan pantun. Indonesia gelap, mata terlelap, mahasiswa kalap, Nusantara jadi gagap. Kok nggak ada yang cakep gitu? Jejak parah sulit terbayangkan di benak NKRI. Ternyata Pertamax adalah Pertalite yang tidak ngantri. Saudara, itulah keluhan-keluhan para generasi Z. Bahkan akan kabur. Tapi itulah fakta kenyataan yang terjadi. Bukan hanya gonjang-ganjing di Pertamina, tapi ada banyak kasus-kasus yang terjadi. Sementara hari ini kita bicara tentang kemuliaan, transfigurasi, sebuah perubahan figur. Pakaian dan wajah Yesus yang berubah di atas gunung. Di atas gunung, nah, di atas Gunung Tabor. Harusnya yang jawab Buning, karena yang sudah ke sana Buning. Tapi dah cerita sama Pak Bagion sih. Di atas Gunung Tabor. Artinya dunia yang memang gelap. 3 hari lagi kita masuk ke Rabu Abu. Kita sadar dunia nggak ada yang sempurna. Mari kita hanya pandang kemuliaan Tuhan saja. Dengarkan Tuhan saja. Dengarkanlah Dia. Mari saudara, kita akan memasuki masa kemuliaan, masa transfigurasi. Maka hati kita juga harus bisa konsentrasi sesuatu yang mulia di balik kekurangan, di balik kegelapan. Disitulah kita harus mendengarkan Dia saja. Yang pertama dari perjalanan seorang nabi besar, Musa. Ya, Nah, ini dulu Bapak Ibu lupa ya lagunya. Bapak Ibu tahu gambarnya siapa itu? Mereka itu siapa? Itulah formasi lengkap pendeta Klasis Magelang. Yang sampai hari ini puji Tuhan belum ada yang emeritasi dini. Nanti pertama kali tahun ini Maret Bapak Saryoto akan emeritasi. Tahun 2028 GKJ Mertoyudan. 2029 GKJ Secang dan GKJ Magelang Bapak Pendeta Tony Jatmiko. Mari kita doakan Bapak Ibu. Jadi kita doakan orang-orang yang lemah ini, yang dipercaya untuk memimpin jemaat Tuhan, agar mereka mendengarkan Tuhan saja. Sehingga gereja bukan hanya dibawa secara dunia, hanya bicara tentang keberhasilan dan program-programnya, jumlah jemaatnya yang bertambah, gedung gerejanya yang megah, itu tidak salah. Tapi mari kita doakan mereka untuk tetap dengarkan Dia, supaya jemaat Tuhan di Magelang ini benar-benar hanya berserah dan mendengarkan Tuhan. Dan kita akan belajar dari Nabi Musa. Lanjut. Mari kita baca
Sungguh wajah orang beriman itu berseri-seri. Cerita Musa turun dari gunung Sinai, membawa 10 hukum Tuhan. Dengan yang dibawa adalah 2 loh batu. Kita akan baca 1, 2, 3. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Saudara, ketika bertemu dengan Tuhan secara pribadi, maka muka kita bercahaya, walaupun muka orang lain besengut, betem, nggak masalah. Kita harus bercahaya. Kita harus beda seperti Musa yang tetap konsisten. Bayangkan ketika Musa 40 hari 40 malam naik mendapatkan wangsit Tuhan. Ngapain orang-orang Israel di bawah? Yang terjadi? Membuat lembu emas untuk disembah. Bahkan Harun ikut terkontaminasi. Tapi Musa wajahnya tetap bercahaya. Mari saudara, dalam lingkungan dimanapun saat ini kita susah untuk jujur, susah untuk berbuat baik, susah untuk memegang kebenaran. Tapi Minggu Transfigurasi ini mengajak kita berusaha menjaga muka kita bercahaya. Memang bercahaya bisa pakai lampu Bapak Ibu, tapi yang namanya bercahaya buatan manusia, semuanya direkayasa, tetap suram di muka Tuhan. Ketika kita diterima dengan muka-muka kemunafikan, kalau kita mau dengarkan Tuhan, kita tahu apa yang ditampilkan itu hanya sandiwara. Apa yang ditunjukkan itu hanya formalitas. Apalagi dalam kehidupan bersama, dalam ibadat yang formalitas. Apakah semua orang ke gereja tujuannya utama beribadah? Tidak. Ada yang hanya sekedar tradisi, ada yang sekedar pakai gara-gara jadi pendeta harus khotbah, jadi majelis harus tugas. Itulah kenyataan. Tapi hari ini, mari transfigurasi. Bukan hanya perubahan secara materi, tapi perubahan hati nurani kita. Walaupun di dalam ibadat kita tahu, yang menyanyi, yang berkhotbah, yang bertugas, itu nggak sempurna. Bahkan mungkin dalam hidup sehari-hari ada perkara-perkara pribadi yang sering kali menjadi tempat untuk dibuli. Apalagi yang lain. Mari wajah kita bercahaya. Mari kita seperti Musa berusaha bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Dengarkan dia. Jangan terpengaruh hal-hal yang manusiawi dan duniawi. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita baca saudara 1, 2, 3. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar
dan dahsyat, kuduslah Ia. Daud bukan hanya mengalami hal-hal yang indah jadi raja. Dia juga mengalami kepahitan ketika ditolak, tidak dianggap ketika Samuel mencari calon pengganti Saul. Hanya anak-anak Isai yang gagah besar yang diperhitungkan. Daud tidak ikut presentasi ketika Samuel on the road datang. Bahkan disuruh untuk mengembalakan domba. Sudah mengalahkan Goliat, tapi dikejar-kejar mau dibunuh oleh Saul. Sudah jadi raja, dikhianati oleh Absalom anaknya. Bahkan di dalam kejayaannya dia jatuh melakukan dosa. Merampas siapa? Istri Uria yang bernama Betseba. Tapi Daud minta pengampunan Tuhan. Saudara, itulah kehidupan dunia. Mungkin di mata internasional saat ini ada banyak cacian. Bahkan generasi milenial begitu apatis melihat perjalanan 100 hari rezim ini berkuasa. Tapi mari lihat secara transfigurasi. Kita dewasa. Ini negeri kita, ini milik kita, ada banyak kekayaan, ada banyak keindahan. Mari, apapun yang terjadi kita bersyukur boleh merasakan keindahan negeri ini. Bisa merasakan bersama-sama untuk bergandengan tangan. Mari kita tetap yakin NKRI harga mati. Kita lihat dari kacamata transfigurasi kemuliaan orang-orang yang bersinar mukanya karena Tuhan. Kita nggak usah menambah ujaran kebencian, nggak usah bersekutu mungkin merencanakan hal-hal yang justru mengganggu kepentingan umum. Kita lihat masa transfigurasi ini harus menginspirasi kita menjadi orang-orang yang lebih menekankan hal-hal yang rohani. Yang ketiga, saudara, mari kita akan baca apa yang ditulis oleh Paulus kepada sahabatnya di Korintus. Dari nomor ayatnya yang di kemerdekaan itu nggak usah kita baca. Dari kata dan, 1, 2, 3. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Paulus menulis ini terinspirasi peristiwa Musa turun dari Sinai yang wajahnya bersinar tetapi diselubungi. Lalu Paulus menerjemahkan, sayangnya selubung itu tidak dibuka, sehingga orang Israel tidak melihat kemuliaan itu. Padahal kemuliaan itu bukan hanya untuk Musa,
tetapi untuk semua. Sehingga banyak orang yang berpikir seperti itu. Loh, saya kan cuma jemaat, bukan majelis. Saya bukan panitia, saya ini anggota. Ya, yang baik ya yang memimpin. Hari ini dibongkar oleh Paulus. Kemuliaan Tuhan itu bukan kepada seseorang yang mungkin di mata manusia dianggap lebih tua, lebih pintar, lebih punya jabatan. Tidak. Selubung itu harus kita buka. Kemuliaan itu milik kita. Wajah-wajah kita bisa memancarkan kemuliaan Tuhan. Itulah Minggu Transfigurasi. Supaya kita mendengarkan Tuhan. Bukan medianya, bukan khotbahnya. Apalagi kalau khotbah bahasa Jawa, gimana mau mendengarkan, artinya aja mumet. Tapi mari kita percaya itu hanya media. Tuhan ingin didengarkan. Bahkan dalam setiap peristiwa-peristiwa kehidupan, mari selubung manusiawi kita buka. Selubung ngayalisasi kita buka. Selubung mungkin supaya lari dari tanggung jawab kita buka. Maka kita akan melihat kita diberi kemuliaan oleh Tuhan untuk bisa melakukan kehendak Tuhan. Dan yang terakhir, mari saudara kita akan baca di Gedekkan Multimedia 1, 2, 3. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri dan murid-muridnya itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun yang telah mereka lihat. Tidak menceritakan kepada siapapun. Itu yang dilakukan oleh Yohanes, Yakobus, dan dicek nanti Petrus. Apa saudara? Mendengarkan Tuhan itu harus kita perhitungkan terlebih dulu secara pribadi. Seringkali itu belum didengarkan sudah diberlakukan pada orang lain. Sehingga kadang-kadang ketika orang khotbah ada yang gampang tersinggung, kayak nyindir aku kan gitu. Karena seolah-olah itu di balik itu kita sudah negatif thinking. Atau kita sibuk untuk kesaksian. Ketika kita mimpi, ketika kita bertemu dengan Tuhan ada suara, ya bisa saja terjadi. Karena Tuhan gak bisa dibatasi. Tapi hati-hati. Apakah ruang pribadi kita sudah terpenuhi? Ketika ruang pribadi itu belum terpenuhi, semuanya sia-sia. Bukankah perubahan dimulai dari diri sendiri?
Ketika semua orang ingin berubah karena bisa mendengar Allah secara pribadi, kita nggak perlu berteriak-teriak, kita nggak perlu menyalahkan orang lain tidak berubah. Seringkali kita sibuk, kita ribut, kita bingung supaya orang lain supaya berubah. Hari ini dengarkan Tuhan secara pribadi. Apa yang Tuhan inginkan, mari kita evaluasi, mari kita mencoba merefleksi. Ketika kita bisa itu, maka kita lebih menginginkan kita yang berubah daripada sibuk menceritakan kepada orang lain. Memang kesaksian itu menguatkan, tapi hati-hati. Kesaksian bisa menjadi kesombongan, kesaksian menjadi jarak, sehingga banyak orang yang merasa tidak layak mendengar kesaksian kita yang dahsyat. Hari ini transfigurasi mengajak kita untuk lebih membangun diri kita sendiri terlebih dahulu sebelum mengoreksi orang lain. Mari saudara, kita memasuki minggu transfigurasi dengan kunci dengarkanlah Dia. Kalau tadi dibuka dengan pantun, maka ditutup dengan pantun. Cakepnya disiapkan. Dengarkan saja Dia, Tuhan kita maha cinta. Pejabat itu bisa keparat, menteri itu bisa nibuli, gubernur bisa takabur, bupati bisa ngapusi, pendeta juga bisa berdusta. Mari sekali lagi, dengarkan hati nurani, suara ilahi. Terakhir, uwi. Saat teduh bagi kita.